Nah, sebagai driver kita harus paham tentang jenis-jenis pelanggaran apa saja yang bisa kita lakukan atau bahkan jenis-jenis sanksi apa saja yang bisa kita dapatkan atas pelanggaran yang kita lakukan. Atau bahkan terkadang kita tidak paham nih kalau kita sedang melakukan pelanggaran, tahu-tahu kita terkena sanksi. Nah, maka dari itu mengetahui tentang peraturan ataupun pelanggaran-pelanggaran apa saja yang tidak boleh kita lakukan itu menjadi sangat penting ya. Pada video kali ini akan membahas ataupun sharing santai terhadap jenis-jenis pelanggaran ataupun jenis-jenis poin penalti yang bisa kita dapatkan untuk driver Shopee Food. Nah, mau tahu apa saja pelanggarannya? Mari kita bahas. Deposit 500.000 di Nah, untuk jenis-jenis poin penalti ini ataupun jenis pelanggaran ini sebetulnya bisa kalian baca di website dari Mitra Driver Shopee Food sendiri ya. Untuk linknya mungkin nanti akan saya sematkan di kolom deskripsi, jadi kalian bisa klik lalu kalian bisa baca-baca secara detail ataupun secara lebih jelas. Nah, ini nanti akan saya bahas untuk beberapa poin saja ya, termasuk terhadap sanksi-sanksinya jika kita melakukan pelanggaran dan poinnya kena poin penalti berapa. Misalkan poin penalti 20 itu sanksinya seperti apa. Nah, itu akan kita bahas pada video kali ini. Oke, langsung saja kita kepada websitenya. Websitenya ini adalah di apa saja jenis poin penalti mitra pengemudi Shopee dan SPX Express non standar. Nah, artikelnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, langsung saja kita fokus kepada kolom yang ada di bawah, yaitu di sini ada nomor, ada pelanggaran, dan poin penalti maksimal. Nah, untuk yang pertama nih, coba kita perhatikan. Untuk pelanggaran jenis pertama yang memungkinkan kita lakukan, yaitu tidak menggunakan atribut lengkap ataupun resmi, contoh jaket dan helm, atau yang ditetapkan Shopee. Tidak menggunakan perlengkapan bertugas yang cukup, contohnya alat ataupun peralatan kurang ataupun rusak. Yang ketiga adalah berpenampilan atau memakai pakaian dan aksesoris yang tidak rapi atau sopan. Nah, contohnya di sini ada sandal, kalian mau pakai celana pendek ataupun anting untuk pria ya, ataupun tato besar yang menyinggung customer. Nah, hal-hal tersebut itu termasuk dari jenis pelanggaran ya. Nah, kalau kalian ingat nih, beberapa video yang lalu saya juga pernah share terhadap tips-tips apa saja yang bisa kita lakukan sehingga akunmu itu bisa menjadi gacor ataupun menjadi sehat ya. Yaitu salah satunya adalah berkenaan tentang ya pelanggaran ini, mulai dari fashion, kita harus menjaga fashion kita sehingga customer itu memberikan ataupun terkesan dengan penampilan kita. Ataupun kita juga harus menggunakan atribut lengkap dari driver ojek online yang sedang kita gunakan. Nah, dalam hal ini adalah Shopee Food ya. Nah, jika kita melanggar peraturan-peraturan ini, itu juga akan memungkinkan bahwa kita terkena poin penalti. Nah, mungkin bisa jadi customer itu kurang nyaman dengan apa yang kita lakukan sehingga bisa dilaporkan dan kita bisa terkena poin penalti. Nah, dalam kasus ini poin penalti yang bisa kita dapatkan adalah maksimal adalah 10 poin ya. Oke, kita lanjut ke pelanggaran ataupun jenis pelanggaran yang kedua yang mungkin saja bisa kita lakukan, yaitu dengan sengaja mengubah bukti pembelanjaan yang tidak sesuai dengan pesanan, tidak mengunggah bukti pembayaran atau pembelanjaan pesanan dan atau bukti pengantaran lainnya sesuai kebijakan yang berlaku di aplikasi Shopee. Nah, jika kalian melakukan hal tersebut, kalian akan mendapatkan poin maksimal sejumlah 20 poin. Nah, oke, coba kita langsung lompat terhadap poin penalti yang cukup besar ya, yaitu mungkin 50 poin. Nah, kita coba perhatikan pada kolom nomor 7 ini, yaitu membelikan dan atau mengantarkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau struk belanja tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada pelanggan. Nah, kalian harus hati-hati ketika melakukan pengantaran barang. Kalian harus cek betul-betul dalam pengantaran kalian ataupun barang yang kalian antar tadi itu sudah sesuai dengan pesanan atau belum. Jika kalian salah, disengaja maupun tidak disengaja, itu kan sistem tidak tahu ya. Kalaupun tidak disengaja pun, kalau customer melaporkan barang yang dibeli itu tidak sesuai, bisa saja kita terkena poin penalti. Nah, poin penaltinya di sini adalah maksimal 50. Jadi kita juga harus lagi-lagi waspada terhadap barang yang sedang kita antarkan. Oke, selanjutnya kita lompat lagi ke poin penalti yang mungkin lebih tinggi, yaitu kita lihat nih pada nomor 14. Menggunakan perangkat dan atau melakukan modifikasi pada perangkat yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi pada aplikasi mitra pengemudi Shopee dan SPX Express non-standar dengan tujuan melakukan kecurangan atau pemalsuan. Nah, ini juga perlu kalian hati-hati ya jika kalian ada beberapa mungkin yang driver yang masih menggunakan aplikasi-aplikasi
tiruan ataupun tembakan. Nah, itu juga kalian harus perlu hati-hati. Jika itu nanti ketahuan, maka kalian akan mendapatkan poin maksimal yaitu 75 poin. Nah, selanjutnya coba kita intip sih, sebetulnya kalau seumpama kita kena pelanggaran poin tertentu gitu ya, 10 misalkan ataupun 50, sanksi apa saja sih yang bisa kita dapatkan jika kita terkena poin-poin penalti. Langsung kita scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah ini sudah dijelaskan tentang total poinnya berapa nih yang kalian dapat, lalu sanksinya apa yang kalian dapat. Nah, di sini sudah dijelaskan 1 sampai 24 poin kalian akan terkena sanksi hanya sebatas peringatan ya. Lalu 25 sampai 49 poin kalian akan ataupun akun kalian akan ditahan selama 1 jam. Lalu 50 sampai dengan 99 poin akun kalian akan ditahan selama 3 hari. Kalau kalian mendapatkan poin 100 sampai dengan 149 poin, maka akun kalian akan ditahan selama 7 hari ataupun seminggu. Kalau seumpama poin kalian di atas 150 poin, setelah melewati masa penahanan akun selama 7 hari, maka akan dilakukan pemutusan kemitraan. Nah, itu sanksi-sanksi yang bisa kalian dapatkan jika kalian terkena poin-poin tertentu. Nah, di bagian bawahnya ini ada beberapa catatan yang menurut saya pribadi ini sangat penting kita ketahui. Atau bahkan ini mungkin beberapa driver tidak mengetahui tentang catatan yang ada di bawahnya ini ya. Oke, langsung saja kita pelajari. Anda ataupun kalian dapat mengecek total poin penalti secara langsung pada notifikasi pelanggaran terakhir yang didapatkan. Nah, ini relatif tidak masalah ya. Kalian mungkin sudah paham tentang ini. Lalu yang kedua nih, poin penalti akan direset secara otomatis setelah 60 hari sejak mitra pengemudi Shopee menerima notifikasi pelanggaran. Periode reset tersebut berlaku untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. Nah, mungkin ini yang masih belum banyak orang tahu. Jadi poin penalti itu tadi tidak permanen pada akun kita ya. Poin penalti akan bisa direset selama 60 hari setelah kalian mendapatkan notifikasi pelanggaran tentunya. Lalu yang ketiga adalah sanksi akan tetap berlaku sesuai dengan total poin yang diterima oleh mitra pengemudi Shopee. Nah, itu tadi ya jenis-jenis pelanggaran yang sebetulnya harus kita ketahui sehingga kita bisa terhindar dari poin-poin penalti yang menimbulkan sanksi yang akan merugikan kita sendiri. Nah, sekali lagi jika kalian ingin membaca secara lengkap ataupun membaca ulang tentang jenis-jenis pelanggaran ini, nanti linknya akan saya sematkan pada kolom deskripsi ya, sehingga kalian bisa klik, kalian bisa pelajari lagi pelanggaran-pelanggaran apa yang sekiranya bisa kalian hindari. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan kita kali ini. Semoga kita para driver bisa terhindar dari jenis pelanggaran ataupun sanksi yang bisa kita dapatkan, sehingga performa akun kita itu bisa sehat dan bisa lebih gacor lagi. Terima kasih sudah menonton. See you next video.